Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, akhirnya setelah liburan dan setelah, UTS, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sebelumnya saya mau ucapkan, mohon maaf lahir batin untuk semua kesalahan yang baik yang saya sengaja ataupun tidak, baik perkataan ataupun perbuatan yang pernah saya lakukan ke teman-teman. Semoga, amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin, bisa menjadi amalan yang baik untuk, kita. Dan, untuk selanjutnya kita ketemu lagi di kelas bank dan lembaga keuangan lainnya. Yaitu di sini kita akan mempelajari tentang Bank Indonesia dan bank syariah. Nah, Bank Indonesia ini sendiri, seperti yang kita tahu di pembahasan di bab sebelumnya kita biasanya, menyebutnya dia dengan bank sentral. Nah, nanti kalau misalnya di dalam pembahasan itu kita, menyebutnya dengan bank sentral berarti itu adalah tertuju pada Bank Indonesia. Nah, selain itu kita juga akan membahas tentang bank syariah di bab ini, yaitu di bab ketujuh di pertemuan ke-9 ini. Oke. Nah, untuk topik pembahasannya, untuk Bank Indonesia sendiri kita akan membahas tentang bagaimana fungsi Bank Indonesia, tujuannya seperti apa, lalu tugasnya Bank Indonesia sendiri itu sebenarnya tuh, apa, lalu hubungannya dengan pemerintah ini lebih terkait seperti, eee, penetapan regulasi atau kebijakan-kebijakan, baik yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun ditetapkan oleh Bank Indonesia sendiri. Nah, selain itu Bank Indonesia juga memiliki, hubungan dengan dunia internasional. Nah, itu seperti apa kita akan bahas, nanti di dalam diskusi ini. Nah, selain itu ada topik pembahasan tentang bank syariah. Nah, bank syariah ini sendiri juga nantinya akan, saya coba untuk berdiskusi dengan teman-teman, yaitu bagaimana sih gambaran umum bank syariah tersebut gitu. Terus ada dasar hukum dan prinsip bank syariahnya itu seperti apa sih gitu. Terus ada sumber dananya bagaimana, alokasi dananya seperti apa. Lalu selain itu ada sumber pendapatan dan juga biayanya itu seperti apa gitu untuk di bank syariah. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang bank konvensional. Itu juga, di sana juga ada sumber dananya seperti apa, terus alokasi dananya itu seperti apa, sumber pendapatannya juga seperti apa. Kemarin kita sudah, apa namanya, sudah belajar tentang itu dan pasti, teman-teman juga akan bertanya-tanya gitu kan, bagaimana dengan bank syariah? Apa sih perbedaannya dengan bank konvensional biasa? Nah, kita akan pelajari di bab, hari ini tentang Bank Indonesia dan bank syariah. Oke, yang pertama, Bank Indonesia atau kita bisa bisa sebut sebagai bank sentral. Secara, deskripsi mereka memiliki fungsi sebagai, mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara secara luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Di Indonesia, tugas bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia. Tugasnya dari Bank Indonesia sendiri adalah sebagai bank to bank untuk mengatur, mengkoordinasi, mengawasi, serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Jadi Bank Indonesia ini seperti, bagian dari pemerintah yang memiliki, ibaratnya mengkoordinasikan di bagian khusus untuk perbankan atau lembaga keuangan yang ada di Indonesia, seperti itu. Jadi kayak kalau misalnya, panitia itu dia tuh punya divisi khusus untuk perbankan di Indonesia, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, tujuan Bank Indonesia itu sendiri apa sih? Nah, tujuannya di Bank Indonesia itu, secara apa ya, eksplisitnya mungkin ya bisa dikatakan itu tuh, hanya dalam satu kalimat, mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Tujuannya itu hanya itu sebenarnya, tapi kita harus mem-breakdown, si mencapai dan memelihara kestabilan rupiah ini seperti apa sih gitu kan. Nah, yang pertama, maksud dari kestabilan, rupiah itu sendiri diartikan dalam kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Jadi kalau misalnya rupiah itu stabil, otomatis, nilai tukar rupiah dengan, misalnya salah satunya tuh dengan mata uang asing seperti dolar itu kan akan cenderung lebih, eee, kita itu lebih, apa namanya, lebih sedikit gitu kan. Jadi
jangan sampai, inflasi terus-terusan. Kalau kita makin inflasi, maka tukar rupiahnya itu akan semakin banyak dan, apa namanya, itu akan sangat berdampak bagi perekonomian di negara kita. Nah, yang kedua, kestabilan nilai rupiah itu terhadap mata uang negara lain. Nah, seperti saya contohkan tadi misalnya terhadap dolar, US dollar itu seperti apa, atau mungkin terhadap mata uang yen atau mata uang, apa namanya, beberapa negara yang lain yang misalnya, sering jadi valuta asing di Indonesia yang ibaratnya tuh banyak orang-orang bertukar valuta asing, seperti itu ya. Lalu selanjutnya tugas Bank Indonesia dalam mewujudkan kestabilan rupiahnya itu menempuh, langkah seperti apa gitu. Nah, yang pertama, Bank Indonesia akan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini sudah kita pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya. Lalu ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Mereka, memastikan adanya uang sebagai alat pembayaran, sebagai alat tukar yang sah gitu kan ya di Indonesia ini kan menggunakan uang gitu eee, garis besarnya atau intinya itu menggunakan uang gitu kan. Nah itu tuh mereka harus, mengatur dan menjaga itu tuh supaya bagaimana uang itu benar-benar terdistribusi dengan baik, tidak menimbulkan inflasi ataupun, beberapa keadaan yang akan istilahnya itu, menjadi ancaman bagi perekonomian di Indonesia. Lalu selanjutnya ada mengatur dan mengawasi dari, bank. Jadi, seperti kayak, bank-bank umum, bank syariah, ataupun BPR, atau lembaga keuangan yang lain itu yang mengatur dan mengawasi regulasinya itu adalah Bank Indonesia. Nah, tugas dari Bank Indonesia sendiri itu ada 3 tugas utama di bidang keuangan dan perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Nah, untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter itu sendiri, Bank Indonesia adalah, menempuh atau melakukan beberapa, apa ya, gerakan gitu ya mungkin, bisa diartikan, yaitu yang pertama adalah menetapkan sarana-sarana moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan. Lalu yang kedua melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara yang termasuk, dengan yang apa namanya, dalam poin sebelumnya tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka atau di pasar uang, baik mata uang rupiah maupun valuta asing. Lalu ada penerapan tingkat diskontonya itu seperti apa. Lalu ada penetapan cadangan wajib minimumnya itu untuk, perbankan itu, seberapa. Lalu ada pengaturan kartu kredit dan pembiayaannya itu aturannya seperti apa untuk, bisa dijalankan di, perbankan, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada, bagaimana mereka memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaannya jangka pendek bank yang bersangkutan. Lalu ada melaksanakan kebijakan nilai tukar, itu seperti apa untuk misalnya, di Indonesia terhadap mata uang asing untuk negara A itu seperti apa, untuk negara B itu, nilai tukarnya bagaimana, seperti itu. Terus yang selanjutnya mengelola cadangan devisa. Nah, yang terakhir ada melakukan penyelenggaraan survei secara berkala atau sewaktu-waktu yang diperlukan, yang dapat bersifat mikro atau makro. Nah, ini tuh seperti kayak, mereka sidak gitu ya ke beberapa bank. Baik itu secara mikro atau juga makro. Mikro dalam artian mungkin hanya divisi tertentu, divisi kredit atau divisi, pembiayaan tentang, investasi atau apa gitu. Tapi juga tentang, apa namanya, survei, untuk makro. Jadi kalau misalnya makro itu kan untuk semuanya. Jadi misalnya semua divisi yang ada di bank tersebut. Nah, seperti itu. Terus yang kedua ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, di sini, eee Bank Indonesia itu melaksanakan yang pertama, mereka itu berwenang, untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Nah,
di sini mereka mengeluarkan regulasi sistem pembayaran seperti apa saja yang bisa digunakan di Indonesia. Misalnya kalau sekarang itu kan sedang gencar-gencarnya untuk memakai cashless gitu ya, misalnya, ada kayak Dana, ada OVO, terus, misalnya pakai link aja, seperti itu kan. Nah itu tuh, regulasinya itu yang mengeluarkan juga Bank Indonesia. Terus selanjutnya mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Nah, jadi si apa namanya, penyedia jasa pembayaran ini tadi kayak OVO, Dana itu tuh, harus apa ya, istilahnya tuh memberikan laporannya mereka, laporan kegiatannya mereka tuh seperti apa, mereka pengelolaan keuangannya tuh seperti apa. Nah, itu harus dilaporkan. Lalu selanjutnya ada menetapkan penggunaan alat pembayaran. Nah, penetapan penggunaan alat pembayaran ini regulasinya juga dari Bank BI gitu. Jadi apa aja sih alat pembayaran yang sah di negara kita gitu. Misalnya oke kalau misalnya ada cash gitu kan, uang salah satunya uang kartal gitu kan. Nah terus, bisa juga dengan cashless pakai misalnya beberapa vendor tadi yang menyediakan jasa pembayaran seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada mengatur sistem clearing antar bank, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Nah, ini kan lebih ke hubungan antar bank. Nah, itu peraturannya atau regulasinya seperti apa, itu yang menetapkan adalah Bank Indonesia. Lalu selanjutnya ada menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Ini sama ya, masih di apa naungan hubungan antar bank gitu. Terus ada menetapkan macam harga, terus ciri uang yang dikeluarkan, bahan yang digunakan, terus tanggal mulai berlakunya alat pembayaran yang sah itu, mulai kapan, itu tuh, juga yang menentukan dari BI itu sendiri. Lalu ada mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan penggantian dengan nilai yang sama. Jadi misalnya kalau ada, oh mata uang, senilai 5.000 yang lama itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah nanti BI mengeluarkan, peraturan atau pengumuman itu, otomatis orang-orang yang punya uang itu bisa menukarkannya dengan nilai yang sama ke BI, nanti diganti dengan, cetakan yang baru atau cetakan yang masih berlaku saat ini, seperti itu. Lalu yang ketiga ada mengatur dan mengawasi bank, yaitu yang pertama adalah menetapkan peraturan perbankan. Nah ini hubungan antar banknya itu seperti apa. Lalu ada memberi dan mencabut izin usaha perbankan. Jadi kalau misalnya ada misalnya kita nih punya uang sudah mencukupi gitu ya untuk membuka sebuah bank. Nah kita tuh mendaftarnya itu ke BI. Nah nanti kalau misalnya kita tuh bermasalah banknya kita, nah itu tuh juga nanti BI yang akan mencabut izin usaha perbankan kita. Lalu selanjutnya ada melakukan pemeriksaan perbankan secara berkala seperti yang tadi ya kayak sidak gitu atau ada audit seperti itu. Terus ada mengatur dan mengembangkan informasi antar bank. Nah, ini sama dengan apa namanya menjaga peraturan antar bank. Lalu ada tugas mengawasi bank dan anak anak bank. Jadi bank anak itu, bank-bank yang ada di bawahnya BI, itu untuk, dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kayak, menunjuk sebuah jasa, eee, lembag menunjuk sebuah jasa keuangan atau, lembaga pengawasnya di sektor jasa keuangan itu sendiri, baik yang dari pemerintah atau independen yang, dibentuk oleh undang-undang. Nah, salah satunya mungkin teman-teman tahu kayak OJK. Nah, itu kan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, mereka itu bertugas, sebagai pengawas di bidang keuangan, seperti itu. Nah, lalu ini ada hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah. Hubungan Bank Indonesia perihal kewenangan dengan pemerintah itu diatur, yang paling baru itu masih dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99, yaitu yang pertama bertindak sebagai pemegang kas pemerintah, yang kedua untuk dan atas nama pemerintah Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menaut mengusahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap luar negeri, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia. Nah, selanjutnya ada memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI.
Lalu selanjutnya ada pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI berkaitan dengan penerbitan surat-surat utang negara. Lalu ada BI dapat membantu penerbitan surat-surat hutang negara yang diterbitkan oleh pemerintah dan BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah, seperti itu. Nah, untuk hubungannya dengan internasional, Bank Indonesia dengan dunia internasional ini dapat dijabarkan dalam beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat melakukan kerjasama, yaitu dengan bank sentral negara lain gitu. Misalnya kalau Bank Indonesia dengan Bank of Finlandia kayak gitu. Nah, jadi sama-sama bank sentral di negara tersebut. Lalu juga bisa bekerja sama dengan organisasi dan lembaga internasional. Nah, dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota internasional atau lembaga multilateral adalah negara, maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atau nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Jadi kalau misalnya ada sebuah organisasi gitu ya yang mungkin beranggotakan bank sentral dari seluruh negara yang ada di dunia. Nah, BI itu apa namanya boleh mendaftar atas nama negara Indonesia seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke bank syariah. Nah, dan di sini definisi sendiri bank syariah ini adalah bank yang dalam menjalankan operasinya berdasarkan pada hukum atau syariah Islam dengan mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah prinsip syariahnya. Bank syariah ini berprinsip sebagai bagi hasil, sedangkan bank konvensional itu kan biasanya akan memberikan bunga kepada nasabahnya. Lalu tentang manajemen bank, proses pengambilan keputusan keuangan pada bank dengan menerapkan prinsip syariah Islam dengan tujuan untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bank syariah ini sendiri mungkin prinsipnya adalah mengambil pada prinsip yang ada pada syariah Islam, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya yang menjadi nasabah itu bukan hanya orang-orang muslim seperti itu ya. Jadi bank syariah ini tetap bisa digunakan untuk siapa warga negara Indonesia. Kalau untuk warga negara asing saya kurang tahu sih untuk persyaratannya, tapi kalau untuk seluruh warga negara Indonesia itu bisa menggunakan bank syariah itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya tujuan dari bank syariah ini adalah dalam operasinya itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian dalam menjalankan operasi, bank syariah dianggap merupakan salah satu bank adalah bentuk ibadah dengan berdasarkan diri pada tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis, seperti itu. Nah, dasar hukum dan prinsip bank syariah. Ini adalah hukum-hukum yang mengatur tentang riba yang diambil dari Quran dan hadis. Nah, yang pertama adalah surat Ar-Rum di ayat 39 itu berbunyi riba tidak akan menambah kekayaan individu maupun negara, namun sebaliknya justru mengurangi kekayaan. Yang kedua dari An-Nisa ayat 160, larangan bagi umat Islam untuk mengambil bunga sekiranya mereka menginginkan kebahagiaan yang hakiki, ketenangan pikiran, dan kejayaan hidup. Yang ketiga dari Ali Imran 130, yaitu larangan bagi kaum muslim memakan riba dan sifat riba yang berlipat ganda. Yang terakhir ada Al-Baqarah ayat 275 sampai 276 adanya perbedaan antara jual beli dengan kegiatan riba. Nah, hukum tentang larangan riba yang dipegang bank syariah itu untuk beberapa contohnya adalah 4 poin tersebut. Mungkin masih banyak ayat-ayat atau hadis yang akan menerangkan tentang riba. Nah, lalu prinsip bank syariah itu sendiri adalah kalau misalnya di bank konvensional kita mengenalnya dengan bunga, di bank syariah itu prinsipnya lebih memegang kepada bagi hasil atau biasanya disebut dengan mudorobah, terus ada penyertaan modal atau musarokah, jual beli barang murabaah, sewa murni tanpa pilihan, ijarah, sewa dengan pemindahan kepemilikan yaitu ijarah wa ikhtina. Nah,
Terus perbedaan sistem bunga dan bagi hasil itu seperti apa? Nah, dalam, beberapa penjelasan, yang mungkin sudah, eksis di bidang perbankan itu menjelaskan bahwa kalau bunga itu, penentuan bunga itu dibuat pada saat waktu akad. Jadi pertama kali kita membuka rekening itu, biasanya kita sudah menyetujui ketentuan bank dalam memberikan bunga kepada kita nasabahnya itu seperti apa. Pasti kita udah kayak tanda tangan beberapa aturan gitu kan kalau kita misalnya membuka sebuah rekening. Lalu besarnya dana dinyatakan dalam bentuk prosentase, misalnya kayak, kalau misalnya bunganya itu 2% jadi prosentasenya tuh 2% dari jumlah tabungan kita, atau, misalnya kalau kita mengambil di, kredit, itu otomatis kita akan, membayar bunganya 2% dari, jumlah kredit yang kita ambil. Lalu bunga dapat, mengambang atau variabel seperti yang saya sudah pernah jelaskan di pertemuan berikutnya, bunga mengambang itu yang seperti apa. Lalu pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan di awal. Selanjutnya poinnya adalah jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungannya berlipat ganda. Nah, jadi bunganya itu ya, misalnya, kita ngambil kredit gitu ya di sebuah bank konvensional, kalau misalnya itu memperlakukan bunga, kalau misalnya untungnya, untung dari usaha kita itu tuh berlipat ganda misalnya kita ngambil kredit tentang kredit modal usaha gitu ya. Nah, usaha yang kita jalankan ini untungnya banyak banget gitu. Nah, perjanjiannya bunganya 2%, ya udah tetap aja yang kita bayarkan itu tetap 2%. Lalu ada eksistensi bunga diragukan oleh semua agama. Nah, ini, sebenarnya balik lagi ya untuk, bagaimana kita menyikapinya gitu. Karena kan ini, hanya dari perspektif, atau penjelasan yang sudah, ibaratnya, memegang, ilmu di dunia perbankan itu sendiri. Nah, untuk prinsip bagi hasilnya, yaitu penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dilakukan pada waktu akad. Nah, nanti bagi hasilnya tuh seperti apa, itu dilakukan pada saat akadnya. Terus besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan. Nah, ini yang saya bicarakan tadi kalau misalnya bunganya itu tetap walaupun keuntungan modal usaha kita itu banyak. Nah, kalau di sini itu akan disesuaikan. Jadi kalau misalnya, keuntungan kita itu berlipat-lipat, nah itu nanti akan dihitung oleh pihak bank rasio bagi hasilnya tuh bagaimana. Lalu rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku. Lalu bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Jika rugi akan ditanggung bersama dan jika untung juga akan dibagi hasil bersama. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan. Tidak diragukan keabsahan bagi hasilnya. Karena sudah ada peraturan yang jelas gitu ya. Nah, selanjutnya sumber dana dari bank syariah itu yang pertama ada wadiah. Wadiah ini mungkin kalau misalnya di bank konvensional itu lebih, mungkin dikenal dengan rekening giro dan tabungan. Prinsip wadiah Yadamana, bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan dan siap jika untuk ditarik. Keuntungan atau kerugian atas penyaluran dana yang ditanggung bank, deposan mendapat jaminan keamanan dana dan fasilitas giro dan tabungan yang lain. Bank membuat akad dengan deposan dan memberikan buku cek atau giro dan ATM kalau misalnya itu tabungan. Nah, biaya administrasi dinyatakan secara nominal, bukan prosentase, harus nyata, jelas, dan pasti. Lalu selanjutnya ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, selanjutnya itu, sumber dananya itu ada mudorobah. Nah, mudorobah ini sendiri tuh dibagi menjadi 2, mudorobah mutlakoh dan mudorobah mukhayamah. Nah, untuk, prinsip mudharabah mutlaqah ini untuk tabungan deposito dengan prinsip bank harus memberitahukan nisbah dan tata cara pembagian keuntungan dan resikonya itu seperti apa. Bank harus memberikan buku tabungan, ATM, atau, buku tabungan atau ATM untuk tabungan dan sertifikat atau biliet untuk deposito. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat, sedangkan deposito hanya untuk yang jatuh tempo tertentu. Keuntungan-keuntungan yang lain yang tidak bertentangan dengan
prinsip syariah. Nah, sedangkan mudharabah muqayyamah yaitu adalah simpanan khusus di mana pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Seperti pemilik dana menetapkan syarat penyaluran dana. Misalnya gini, kalau misalnya yang di mudharabah mutlaqah tadi kan ya udah kita nabung terserah nanti sama bank itu penyaluran alokasi dananya seperti apa kita ibaratnya nggak mau tahu atau kita ngikut aja sama aturan bank. Nah, sementara yang untuk mukayamah ini, misalnya gini kita, oh saya mau ngambil yang mudharabah mukayamah. Nah, itu tuh uang saya ini boleh disalurkan misalnya hanya untuk yang investasinya itu ke pendidikan. Nah, kalau misalnya untuk pembangunan atau modal usaha jangan. Nah seperti itu kita bisa apa ya, memberikan syarat seperti itu kalau kita mengambil, eee, apa namanya, tabungannya kita itu yang mudharabah muqayyamah. Nah, sebagai tanda bukti simpanan, bank akan menerbitkan bukti simpanan khusus. Dana simpanan harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. Nah, misalnya, saya menabung terus, atau saya mau, kasih atau penyaluran dana terhadap, anak-anak yang membutuhkan pendidikan atau memberikan beasiswa. Nah, itu langsung diberikan seperti itu. Nah, jadi, bank yang mengikuti syarat yang diberikan oleh si nasabah itu. Nah, terus untuk sumber dana yang lain yaitu sama seperti bank konvensional, sumber dananya juga salah satunya dari pemilik bank yang merupakan modal saat pendirian. Ketentuan modal ini, biasanya dilakukan, hampir mirip sih dengan bank konvensional karena kan ini, berdasarkan aturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ya. Nah, untuk permodalan bank umum syariah jumlah minimal yang disetor ada 3 triliun, terus sumber dananya adalah modal sendiri dan tidak berasal dari sumber yang haram. Lalu yang kedua ada permodalan atau modal kerja kantor cabang syariah dari bank umum konvensional. Misalnya kayak Bank Mandiri terus punya Mandiri Syariah atau Bank BNI punya BNI Syariah. Nah, seperti itu. Minimalnya adalah 2 miliar untuk Jabodetabek dan luar Jabodetabek adalah 1 miliar, maaf ini kurang, miliarnya ya, ini satunya ini. Terus permodalan untuk BPR syariah, yaitu minimal 2 miliar untuk Jabodetabek dan Karawang, minimal 1 miliar untuk ibu kota provinsi, dan yang ketiga ada minimal 500 juta untuk wilayah wilayah yang lain. Lalu sumber dana adalah modal sendiri dan tidak berasal dari sumber yang haram. Dana yang terkumpul oleh bank syariah dialokasikan dalam bentuk penyaluran dana dan aset. Jadi bisa jadi untuk, misalnya, jasa-jasa yang ada di bank tersebut atau membelikan aset. Nah, salah satu misalnya aset itu kan bisa berupa gedung atau, dana liquid ya, itu kan juga termasuk asetnya mereka, atau surat berharga seperti itu. Nah, alokasi dana bank syariah. Yang pertama itu ada BAI, yaitu jual beli. BAI ini sendiri ada BAI mudharabah itu ditetapkan dalam pembiayaan untuk pengadaan barang investasi. Barang investasi ini kan, bisa tuh, kayak yang misalnya investasi modal kerja seperti itu kan untuk misalnya membeli traktor atau membeli truk seperti itu. Terus ada kayak salam, itu pembelian barang untuk penyerahan yang ditanggungkan dengan pembayaran di muka. Jadi misalnya, apa namanya, kalau misalnya ditangguhkan untuk pembayaran di muka ini, kayak kita tuh bisa membayarnya tuh sebesar mana gitu, nanti perjanjiannya tuh ada sendiri. Nah, terus yang ketiga ada BAI istisna, yaitu mirip dengan salam tetapi pembayaran dapat di muka, dicicil atau di belakang. Nah, kalau yang salam tadi itu khusus untuk yang di depan, seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada, eee ijarah wa ikhtina atau sewa beli. Nah, prinsip ijarah wa ikhtina ini adalah akad sewa menyewa suatu barang antar bank dengan nasabah di mana nasabah diberi kesempatan untuk membeli objek sewa pada akhir akad. Nah, misalnya gini, eee, dia tuh pengen, tempat usaha gitu ya, misalnya kayak saya mau punya tempat usaha, tapi uang saya belum mencukupi. Nah, saya bisa nih ngambil, ijarah wa ikhtina ini di bank syariah. Nah, nanti dibiayai dulu oleh bank syariah. Nah, di akhir itu
Jadi saya menyewa ke bank syariah tersebut, terus, tapi di akhir itu saya bisa membelinya, kalau masa sewa saya habis, seperti itu. Jadi, eee mungkin dicicilnya dengan cara yang disewa itu tersebut, tapi ini, propertinya itu tuh, punyanya bank syariahnya itu sendiri. Terus yang ketiga ada syirkah atau bagi hasil. Prinsip syirkah ini yang pertama musyarakah yaitu pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayainya. Jadi proyeknya tuh kayak akhirnya si nasabah sama, bank itu kayak bekerja sama. Terus yang kedua mudharabah mutlaqah ini menyerahkan modal kepada nasabah selaku pengelola modal yang berupa uang tunai atau jika uang diserahkan secara bertahap harus jelas dengan sesuai kesepakatannya itu seperti apa. Lalu yang ketiga mudharabah mukhayamah ini mirip dengan mutlaqonah tetapi penyediaannya dana hanya untuk kegiatan tertentu dengan syarat tertentu yang sepenuhnya ditetapkan oleh bank. Jadi, lebih ngikut dengan peraturan banknya. Nah, selanjutnya untuk pembiayaan yang lain itu ada HORT, yaitu pembiayaan dana talangan. Talangan ini misalnya salah satu contohnya yang pernah saya tahu di, syariah itu talangan untuk, umroh seperti itu. Jadi dana talangannya nanti, dibayarkan dulu oleh bank syariah waktu kita mendaftar umroh, lalu, kita bisa mencicil dana tersebut ke bank syariahnya. Lalu ada pendanaan darurat, saldo kompensasi dan dana talangan antar bank syariah. Ini misalnya kayak antar bank syariah itu saling pinjam sama kayak yang di, bank konvensional kemarin. Terus produk untuk sosial seperti usaha kecil. Nah ini untuk, peminjaman di UMKM. Nanti prinsipnya tetap pakai bagi hasil, nanti sesuai dengan ketentuan di bank syariah itu aturannya seperti apa. Lalu yang kedua ada hiwalah, yaitu anjak piutang. Pembiayaan untuk membantu pemasok mendapatkan uang tunai dengan mengalihkan piutang kepada bank. Nah, yang ketiga ada rahan atau gadai. Untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna, kontrak ini dilakukan dalam dua hal. Yang pertama sebagai akad tambahan terhadap produk lain seperti mudorobah, bank harus menahan barang nasabah atau digadaikan. Selanjutnya ada sebagai produk pinjaman di mana bank tidak mendapat apapun, hanya jasa penyimpanan, pemeliharaan, asuransi, dan administrasi barang. Nah, sumber pendapatan dan jasa ini, eee, oh maaf, sumber pendapatan dan jasa yang ada di, bank syariah. Lalu kalau seperti itu, kalau tidak ada bunga, sumber pendapatan di bank syariahnya seperti apa? Nah, sumber pendapatan bank syariah ada 4. Untuk saat ini, yaitu bisa margin keuntungan. Jadi jual beli atau BAI tadi, misalnya si bank ini, punya aset gitu ya, sebuah rumah gitu. Nanti misalnya kalau dibeli sama nasabahnya, nah itu ada margin atau keuntungan yang bisa diambil oleh bank syariahnya, itu ada salah satu sumber pendapatannya. Terus ada pendapatan sewa, prinsip sewa belinya seperti apa, terus prinsip bagi hasil, itu kan juga akan menjadi pendapatan. Terus ada fee atas jasa perbankan. Fee yang atas jasa perbankan ini kan seperti yang sudah saya, jelaskan ya, seperti kayak misalnya bekerja sama dengan PDAM, terus misalnya kalau misalnya sama PLN, kalau misalnya kita mau beli listrik, kita mau bayar air, terus ada, biaya administrasi, nah itulah adalah salah satunya yang namanya fee. Terus jasa perbankan yang ditawarkan oleh bank syariah dan menghasilkan fee itu meliputi wakaloh yaitu arranger atau agensi, SARF jual beli valuta asing, kafalah yaitu garansi bank ini lebih ke seperti ini ya, kalau misalnya kita, mau beli motor gitu ya, tapi kita bisanya nyicil, kita bisa lewat bank syariah. Nah, barang yang kita beli ini harus digaransikan ke bank. Memang sih jatuhnya kadang tuh lebih mahal karena memang mengandung, garansi. Jadi kalau misalnya ada kenapa-napa di tengah itu tuh ada garansinya atau mungkin bisa diasuransikan gitu kali ya namanya. Terus ada ijarah yaitu sewa, wadiah amanah yaitu titipan. Nah, wadiah amanah ini kalau misalnya titipan, kita tuh, kalau misalnya teman-teman yang pernah buka rekening di bank syariah itu ada yang namanya program tabungan itu wadiah. Nah, wadiah di sana itu, kita tuh biasanya sih tidak dipungut biaya administrasi gitu loh. Jadi kayak tapi kita juga nggak dapet
bagi hasil dari apapun karena uangnya kita tuh ibaratnya tidak diputer gitu, jadi cuman dititipin aja, seperti itu. Nah, slide-nya sudah selesai. Semoga penjelasan saya membantu. Jika ada yang ditanyakan, kita bisa diskusi di grup. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.